gue tuh diikat sama tali pocong gitu semua, jadi rambutnya bacak-bacakan gitu kan. Terus gue nengok nongol depan muka gini, gue mau melek kan, gue nutup kayak orang tahu gimana selimut gitu. Pas buka, itu ada muka. Teman-teman, kembali lagi di sebuah konten horor favorit kalian yang sedang viral di seluruh jagat internet, di seluruh dunia kali ini. Konten horor yang membuat satu kelurahan di Kongo Utara kesurupan massal dan sampai membuat satu keluarga rela masuk TNI karena konten ini benar-benar menghipnotis dan berbahaya. Saya peringatkan untuk teman-teman semua yang menonton ini harus bersiap-siap mentalnya, jangan lupa makan, dan kalau bisa jangan nonton sendirian ya. Ini benar-benar konten paling horor sampai viral masuk Lambe Turah dan detik.com saat itu. Di mana lagi kalau bukan di program horor favorit seluruh warga internet di seluruh dunia, dan lebih tepatnya di Meksiko Selatan, di Mah, Aku Takut. Kali ini saya tidak sendiri. Oke. Dan kali ini kembali bersama gue Diku sebagai Mbah Dukang, dan kali ini gue nggak sendiri karena gue ditemenin oleh bintang tamu pada malam hari ini. Ada Akbar, tepuk tangan dong Akbar. Akbar ini merupakan ketua Perserikatan Bintaro. Iya. Oh iya. Iya. Iyain aja guys. Nah, iya. Bar, tapi rasanya apa sih Bar, lu kenapa nggak bisa Oke, Bar, jadi ini kan program Mah Aku Takut ini bukan program edukasi seks ya, tapi melainkan program konten cerita-cerita horor. Udah pernah nonton episode-episode sebelumnya? Gue yang edit. Oh, lu yang edit? Iya, gue yang edit. Banyak banget editor ya. Asli. Sebelumnya ada episodenya Dava, episodenya siapa lagi editor yang udah lu doang ya? Yosia ada ya? Yosia. Ada episode editor Yosia, ada episode editor, ntar coba siapa lagi editor yang kita ini. Berarti editor ini emang banyak pengalaman horor kan ya? Editor tuh matanya kemana-mana emang. Matanya kemana-mana ya? Iya. Nah, lu ini cerita horornya ini pribadi atau cerita orang atau cerita nemu di internet atau bagaimana nih? Pribadi sih. Pribadi. Berarti gue bisa katakan apakah lu orang IndiHome atau lu punya karomah, punya mukjizat, punya apa gitu? Sejujurnya ya, gue sebelumnya itu adalah orang korban dari Pelecehan. Oh, serius lu? Serius. Oh bener, pelecehan dukun. Asli. Iya, santet. Nah, itu maksudnya kapan itu? Lu dilecehkan oleh santet, oleh dukun itu? Jadi itu dari SD ya dulu ya. Oke. Nah, dari SD itu gue ngerasa kayak, wah, kok gue setiap hari Senin kok kagak jelas nih. Kayak sakit-sakitan. Harus Senin? Harus Senin. Alasan itu biar nggak upacara lo. Bener. Kayaknya dukunnya lebih baik deh daripada Iya ya. guru ya. Asli. Berarti lu ngerasa bersyukur dilecehkan dukun itu? Asli kagak. Enggak ya? Serius, Sakit ya? banget. Oke, lanjut. Nah, jadi ketahuannya tuh pas ternyata keluarga gue kena gitu. Nggak cuman gue. Nah, pas kayak gue adalah manggil apa? Jadi ada kakek gue, mbah gue itu ternyata emang bisa dan emang dikasih tahu. Nih mas kena gitu. Oh yaudah, terus nanya gini. Ternyata ketahuan nih ternyata tetangga. Nah, gitu. Tahu dari mana? Nah sebelum itu jadi sebenarnya observasi gitu lah, gue nggak ngerti ngapain. Observasi kayak jadi ternyata yang di dalam yang ini gue tuh semacam santet sakit gitu kan. Nah, jadi santet tuh banyak ya. Nah jadi kayak ada kalau di game ya, ada tanda arahnya lah, nggak ngerti deh orang sono. Nah pokoknya dia ada, pokoknya tetangga ini sus nih. iya asli. Oh. Nah, pas gue cek lagi, pokoknya mbah gue cek ini, ternyata ada rumah kosong sebelahnya. Nah di rumah kosong itu digali, nah itu ada baju gue ternyata. Baju gue tuh diikat sama tali pocong gitu. Nah, gue bingung.
Bisa. Ternyata pas gue cek lemari emang nggak ada. Dulu sempat nyari kan. Oke, terus kayak nggak tahu lah, pokoknya gue masih kecil kayak nggak ngerti apa-apa, kayak tiba-tiba oh udah normal gitu Senin. Nah lanjut ke adik gue paling serem nih. Ternyata dia bukan diganggu sih, kayak ditempelin kuntilanak. Nah, nempel kayak gimana tuh? Oke, nah terus? ya lanjut. Jadi dia tuh ditempelin. Nah, pas mau dicabut, ya kan cabut nih. Nah, jadi itu ada dapur di kiri gue nih. Gue lagi main PS lah, masih bocil. Nah, di kiri ini tiba-tiba kuntilanaknya udah cabut kan, terus terbang ketawa gitu. Kata siapa itu? Lu bisa lihat? Gue denger. Oh, lu denger? Denger, dan mbak gue kayak nunjuk-nunjuk gitu. Kan gue nyadar ya, notice ya gitu. Terus habis itu cabut. Nah, habis itu ternyata mbak gue ini ngejar kan, dapet ternyata nggak cuman kunti, ada jenglot. Nah, Tau jenglot kan? Tahu. Nah, jadi ternyata kenapa adik gue kadang suka rewel terus kayak lemes gitu, kan adik gue masih kecil banget. Ternyata itu Bisa aja adek lu emang lapar atau lagi mau pipis, mau gitu kali, rewel. kagak tahu deh ya, orang masih kayak TK lah. Iya, maksudnya kenapa harus anak TK sebutannya dikonklusikan nih anak digangguin sama jenglot mau gangguin apa anak TK? Kagak tahu. Nah, tapi emang ada wujudnya pas dipegang. Lu lihat sendiri? Lihat tangannya begini. Nah, Boneka ya? Boneka. Emang kayak bentuk jenglot gitu. Bentuk jenglot, oke. Bisa ngeliat hantu? Gua sekarang jujur sebenarnya kalau itu semacam di trigger. Kalau di trigger bisa ngeliat? Kayak baru di trigger dulu baru ngeliat. Kan orang yang bisa ngeliat itu ternyata di tubuh kita ada jin ya. Nah, di situ gue ngerasa apa emang iya gitu. Karena dari situ di SMP tuh udah kayak ngeliat yang hal nggak jelas gitu. Oke. Terus ada cerita apa lagi? Nah, buat lanjutannya nih ya. Buat lanjutannya. Oke. Jadi awal mula gue kayak yang paling seremnya lah ya. Jadi gue mau foto Milky Way. Foto Milky Way, baik. Terus? Jadi gue tuh lagi di Solo, rumah mbak gue nih di Solo ya, Wonogiri. Nah jadi itu tempat gelap nih. Gue nyari lah yang biar nggak ada noise cahaya. Gue pakai headset dengerin lagu. Lagi moto setup, tiba-tiba ada suara kuntilanak. Suara kunti, kayak gimana tuh? Kayak ya ketawa gitu. Ih bukan gitu, itu keren parah. Oh, kayak gimana? Ya pokoknya ntar gue edit dah. Nah itu. Oke, terus? Oke. Terus gue nggak nyadar kan, bohongan lah pasti ya. Udah gue copot headset, itu gue liat nengok belakang ada kuntilanak lagi berdiri di pohon apa gitu, kayak pohon palem gitu. Berdiri di pohon? Iya. Di bawah apa di atas? Dia melayang gitu sih. Melayang. Terus lu samperin nggak? Gue bodo amat, kayak aduh, takut. Kenapa nggak disamperin? Kenapa nggak disamperin? Gue lagi moto nungguin shutter. Oh, takut kamera lu hilang. Iya, kamera. Terus habis itu bohongan kali, nengok belakang ada 2. Nengok ke belakang ada 2, maksudnya di pohon kelapa yang sama? Iya, ada 2 tiba-tiba. Ada 2, cabut lah, ngeri. Kenapa cabut? Takut. Nah yaudah, terus? Gue mikir pas sampai di rumah mbah gue kayak apa gue skizo kali ya? Mungkin. Terus? Mungkin ya. Terus enggak lah. Ya udah, terus itu next. Nah jadi kayak di situ gue emang udah ngeliat tapi gue kayak B aja lah. Nah habis itu ada nih gue lagi syuting di apartemen deket Aeon. Nah jadi di situ gue lagi syuting, pokoknya udah kelar ya. Belum. Jadi gue lagi bikin prop. Nah properti ini ada kamar mandi kiri gue. Nah di kamar mandi ini jadi ada teman gue yang bisa ngeliat juga. Gue kira bohong kan. Nah, jadi gue lagi bikin properti, tiba-tiba bau kambing. Nah itu dicium sama semua orang. Mungkin ada jual kambing. Asli, soto. Ya udah, soto kambing. Iya, enggak lah. Lantai 33 kan, ngeri amat tukang soto kesono.
Oh, ya udah. Atau lu punya temen yang kayak Nixon ya kan bawa kambing. Ya itu kan hal yang yaudah terus deh. Nah pokoknya dia nunjuk-nunjuk. Nah emang di situ ada, jadi keluar dari kamar mandi tuh bukan gimana ya, bukan kayak kunti, bukan apa, dia kayak hitam semua, jadi rambutnya bacak-bacakan gitu, kayak nongol gitu. Anjir. Gue kayak terus gue tunjukin ini gitu. Iya. Terus gue nengok nongol depan muka gini, kayak dia kayak gimana bentuknya? Kaget. Gue juga kaget. Kayak gue kesetun, kaget gue. Udah habis itu hilang. Karena bentuknya gimana tuh? hitam gitu, hitam semuanya. Mukanya? Mata doang yang kelihatan. Putih terang gitu matanya. Kata gue, mulutnya nggak kelihatan. Mulutnya enggak. Rambutnya panjang. Badannya hitam semua. Kayak di siluet gitu lah ya. Oke. Mungkin orc ya. Oke, terus. Nah, oke lah. Jadi emang setiap syuting entah kenapa kayak kan gue pernah syuting di rumah kosong, di tempat-tempat yang baru, itu pasti selalu ada gitu. Ada. Terus. Nah, jadi lanjut lagi. Ini kasihan, ini sih teman gue sih yang jadi kayaknya ini sugesti doang ya kayaknya dia. Tapi dia selalu pas syuting sama gue tuh dia selalu dicelakain gitu. Kenapa? Karena emang dia ngajak gitu kayak mana. Karena dia kayak penasaran tapi penakut kali ya. Iya. Soalnya coba lu ajak temen gue Pakong ya. Iya, lu ajak dia setan juga temuin mungkin di perkop. Dia salah satu orang yang pernah melecehkan kuntilanak langsung depan langsung ya. Jadi kayak lu ajak kayaknya hantunya yang malas juga mungkin ya. Terus ya, soalnya teman gue nih buat awal dia pernah ngeliat kuntilanak merah gitu di sawah. Oh, jahat tuh sepertinya. Asli. Nah, nggak lama dari ngeliat itu dia kecelakaan. Nggak lama lihat itu kecelakaan. Iya. Oke, terus? Dia kayak kecelakaan gara-gara ini. Terus? Nah, terus habis itu nextnya gue syuting lagi sama dia. Dia jadi DOP gue lah ya. Nah, dia jadi DOP. Jadi ini syutingnya malam-malam di rumah kosong. Dia ada shoot di mana arahnya ke ini dapur. Nah, dapur ini emang dari awal gue nggak suka kan, kayak hawanya tuh panas banget. Sisa sama yang lain tuh dingin. Nah, gue kayak namanya Rian ya. Pokoknya Rian jangan macem-macem ya, sumpah gitu. Udah nih, pokoknya gue lagi setup tempatnya lah, masang-masang properti. Nah, terus habis itu kayak jadi temen gue tuh emang dari pas maghrib nih manggil-manggil gitu. Kayak, mana lu berani? Ketawa-ketawa. Habis itu nggak lama dia lagi megang kamera, tiba-tiba ini nggak kuat, dia lemas banget. Padahal nggak lama lah ya syutingnya. Nah, terus habis itu kayak jadi prop di situ jatuh sendiri. Kayak kain copot sendiri itu, sama kayak ada plastik gitu. Itu copot sendiri. Nah, kalau yang dilihat sama gue itu, gue nggak tahu bentukannya kayak bukan kayak tuyul, cuman dia emang badannya kurus dia, terus dikopek-kopek gitu. Nah, terus kayak kenceng gitu, kayak nggak normal lah ya. Nah, kan dikerjain gitu kata gue, ngeyel. Dan habis itu temen gue langsung kayak lemes banget gitu lah. Terus habis itu dia langsung kayak nggak tahu ya, tobat kali ya. Itu sih. Cerita lo yang paling ekstrim ada nggak? Satu lagi ada. Boleh. Oke, satu lagi nih ya. Nah, ini rumah baru nih, kayak baru pindah. Jadi gue dulu kan tinggal di ruko. Nah, jadi pindah emang udah kelar tuh, gue belum ada seminggu lah, kayak pengajian juga baru-baru lah. Nah, habis itu gue tidur nih di kamar gue badan gue panas. Kenapa nih? Terus ada anak kecil lari di depan rumah gue buka jendela, nggak ada, bohong nih, tidur lagi. Terus ada satpam lewat, kan biasa kan. Nah, gue mau melek, kan gue nutup kayak orang tahu gimana selimut gitu. Pas buka, itu ada muka. Muka apa? Gue nggak tahu,
bukan. Orang, tapi muka orang. Kayak muka orang gitu. Gue nggak tahu itu makhluk apaan ya. Dan kayak gue sempat nyenggol gitu kan, kayak beneran kesenggol gitu. Gue kayak ngerasa, terus gue merem lagi, masih ada. Orang kali? Nggak ada. Jangan-jangan apa orang ingin apa melecehkan lu atau gimana gitu kan? Kagak. Lebih serem dong. Iya sih, itu serem. Iya. Nah, tapi pas ini gue merem lagi, terus gue sempet kabur gitu kan. Gue kunci pintu gue. Nah, itu jadi ada jendela gitu. Itu bangun dari selimut gue berdiri. Itu gue, wah mampus siapa ini? Gue sama bapak gue udah pada tidur, gue nggak enak banguninnya. Habis itu gue buka lagi, gue beraniin diri kan. Itu emang wujud kayak orang gitu, tapi gue nggak tahu badannya kayak hancur gitu lah. Anjir. Nah, pas gue deketin, dia ngomong soal pokoknya, wah mampus gue anjing orang Jawa. Karena lu nggak suka orang Jawa. Gue orang Jawa. Oh, orang Jawa. Oke, terus. Nah, gue kesetun nih, gue nggak bisa jawab kayak tadi mampus gue. Habis itu tiba-tiba jatuh. Orangnya? Kayak selimutnya jatuh gitu. Kayak orangnya hilang lah. Oh, orangnya dalam selimutnya ngambang gitu. Iya. Mungkin kalau dilihat sama orang lain ngambang ya. Iya. Kayak Bentuk orang, ada siluet orang dari selimut gitu ya. Wow, that's dan creepy. itu pernah dilihat sama saudara gue. Sopo koe. Saudara gue tuh ngelihat gini, katanya ada orang lagi gini-gini. Dengar musik. Asli orang hip hop parah. Terus. Nah, itu gue, wah bodo amat lah, bohong kali. Oh iya beneran ada pas gue tidur. Anjing itu keren sih, ini bisa jadi film kita berikutnya sih nih. Sabi sih. Sabi ya. Tulis skrip ya. Langsung tulis skrip. Langsung. Oke, terus udah ya. Udah sih. Wah gokil, tadi yang terakhir gue branding banget sih jujur, yang Sopokoe itu. Tapi kenapa nggak dijawab? Nggak bisa? Nggak bisa, gue kestun. Iya. Nah ini penyakit semua orang sih, kalau ngeliat hantu tuh pasti ngestun gitu ya, pasti. Karena emang sebenarnya tuh itu tuh semacam shocking terapi gitu kali ya, kayak ya sama aja kayak lu bangun-bangun gue tanya siapa pembunuh Munir, pasti lu juga nah kayak gitu-gitu sih. Ya, wah tapi gokil sih cerita-cerita lu Bar, thank you banget nih udah mau sharing sama kita. Tapi itu yang terakhir kita jadiin film tuh keren banget sih. Sabi sih, inspirasi. Anjrot, gimana cara bikinnya? Bisa lah ya? Bisa. Oke Bar, thank you banget nih udah maghrib kebetulan. Kita tunggu aksi lu abis ini sama Pakong akan ngencingin pohon mangga ya. Dan terima kasih sudah datang ke Studio Kecil TV. Teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe terus Studio Kecil TV dan akun-akun sosial media lainnya di Instagram dan TikTok di @studiokecil.co. Saksikan terus Mah Aku Takut setiap malam Jumat bersama gue Diku sebagai Mbah Dukaun dan ada Akbar sebagai editornya. Sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut berikutnya. Gue tuh diikat sama tali pocong gitu semua, jadi rambutnya bacak-bacakan gitu kan. Terus gue nengok, nongol depan muka gini, gue mau melek kan, gue nutup kayak orang tahu gimana selimut gitu. Pas buka, dung, itu ada muka